Pemirsa, Islam merupakan agama yang sempurna. Islam tidak meninggalkan satupun aspek dalam kehidupan manusia. Semua telah diatur dan dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, termasuk aspek dalam berpakaian atau bagaimana seorang muslim berpakaian yang pantas dan wajar. Dalam Islam ditemukan istilah aurat baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Aurat ini merupakan wilayah-wilayah yang harus ditutup kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam fikih klasik disebutkan bahwa aurat laki-laki mulai dari pusar hingga lutut. Sementara bagi wanita, wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat. Artinya, seorang perempuan harus menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Islam sendiri tidak menentukan model pakaian. Syariat agama menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti aturan. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, namun Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami. Itu dia, kalau ngebahas tentang dunia fashion, memang dunia fashion itu nggak ada habisnya. Selalu semakin unik, semakin menarik, dan yang paling penting adalah semakin kreatif. Begitu juga dengan fashion muslimah. Tapi ngomongin tentang fashion muslimah, yang pastinya tetap harus ada batas-batas syariat, yang dimana itu nggak bisa dilewatin sama para muslimah. Nah, seperti apa sih batas syariatnya? Ini dia. Beberapa aturan dalam berpakaian bagi seorang muslim diantaranya menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi. Pakaian yang digunakan kainnya harus tebal, tidak tipis, apalagi menerawang. Pakaian juga tidak boleh ketat yang menampakkan bentuk lekukan tubuh. Beberapa dalil dan hadis yang menguatkan aturan dan syarat berpakaian untuk muslimah diantaranya ada dalam sabda Rasulullah SAW. Ada 3 golongan yang tidak perlu engkau tanya lebih jauh. Orang yang memisahkan diri dari jamaah atau membangkang pemimpin dan mati dalam kondisi membangkang. Budak wanita atau budak laki-laki yang melarikan diri dari tuannya lalu mati. Dan wanita yang ditinggal pergi oleh suami dan kebutuhan duniawinya telah dipenuhi. Tapi saat suaminya pergi, dia melakukan tabaruj. Engkau tidak perlu bertanya tentang keadaan mereka itu. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Tabarus di sini berarti memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita sehingga dapat mengundang syahwat lelaki. Berdasarkan aturan-aturan itulah para desainer membuat rancangan busana modest yang kini semakin mendunia. Busana modest pun kini tak sekedar simbol agama, tapi telah menjadi busana sebagai pelindung kehormatan wanita. Oke, ini sekarang aku udah ada. Kamu dari jam berapa di sini? Jam 7 pagi sampai sekarang masih tetap on. Emang tugasnya model tuh harus kayak gitu ya. Tapi gini, sepengalaman kamu ini, kamu berarti udah ingat gak kamu udah pakai baju yang keberapa nih? Lebih dari 15. Lebih dari 15. Kalau ditanya capek, pasti capek. Tapi aku pengen tanya, sukanya kamu menjadi seorang model, apalagi model fashion muslimah, apa? Ditambah lagi kan membawakan baju fashion muslimah gitu, jadi kayak bisa apa ya, mewakili wanita muslimah kayak gitu kali ya. Nah, kamu sendiri udah berapa lama jadi seorang model? Lebih dari 5 tahun. Ini kalau misalnya model fashion muslimah sendiri, kamu memang lebih sering ngejalanin fashion muslimah atau fashion show apa aja? Apa aja? Lebih beda nggak sih kalau ngomongin tentang fashion muslimah sama baju fashion biasa? Lebih ribet mana biasanya? Tergantung bajunya. Tergantung baju ya. Berarti sebenarnya bukan masalah apa yang dipakai, tapi memang tergantung bagaimana rumitnya baju itu sendiri. Yang paling seru kalau dari dunia model, apalagi dunia fashion show itu kan ganti bajunya tuh harus cepet ya. Kamu biasanya kayak gimana? Punya tips dan trik nggak sih? Biar cepat, tidak lemah. Oke. Udah selesai ya, ganti berikutnya udah. Karena pakai dalaman jadi langsung buka aja. Oke, karena memang harus dituntut seperti itu gitu kan. Biasanya kalau satu kali ganti baju tuh berapa lama sih? Berapa cepetnya berarti aku harusnya pertanyaannya? Berapa cepetnya? 1 menit. 1 menit? Oke, itu dia 1 menit terus langsung harus on lagi, 1 menit harus on lagi, harus seperti itu dan nggak boleh ngasih lihat sama sekali betapa capeknya. Padahal ini kalau dihitung udah dari jam 7, sekarang itu udah jam 5 sore, hampir mau 12, ini udah 10 jam. Sebentar lagi 12 jam. Oke, luar biasa. Tapi kamu udah makan kan? Udah. Oke, ya udah. Makasih ya. Silakan abis ini karena dia mau jalan juga abis ini. Makasih ya. Selain desainer dan model, ada satu profesi yang juga penting dalam menunjang kesuksesan sebuah pagelaran busana, yakni penata gaya
atau koreografer. Nih di sebuah fashion show tuh nggak afdol kalau nggak ada koreografernya. Nah di sini udah ada Mae sebagai koreografer kita di fashion show Modis 2021-2022. Nih aku mau nanya-nanya. Untuk hari ini itu butuh waktu berapa lama nih untuk mengkonsepkan yang saat ini? Sebenarnya tidak butuh berapa lama. Langsung punya ide langsung put gitu. Oke. Tidak ada pakai yang ini, penting kita sket, langsung jalan. Idenya kalau yang kali ini tuh didapetnya dari mana nih berarti? Aku lihat dari baju-baju mereka. Oke. Jadi yang dikonsepkan hari ini apa ceritanya? Cerita garis besar ya kalau secara koreografernya itu apa? Konsepnya apa? Gue nggak ngerti. Pokoknya aku lihat itu konsepnya dari bajunya doang. Jadi kalau begini, misalnya gini, bajunya itu bagus, kejual, itu. Oke, nah sekarang gini, kan kalau koreografer tentang beda ya, kalau di fashion show itu kan beda. Gimana sih biasanya kalau di fashion show itu yang perlu diperhatikan tuh apa? Biar baju itu terlihat semakin menarik. Ya, pertama looknya, kedua itu jalannya gimana bagusnya, ketiga dia itu punya apa namanya itu model itu jalannya mannequin. Jadi itu hanya ada jalan, tapi dia pose, udah langsung out. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, biasanya setiap kan berarti kan Mae ini kan berhubungan tidak hanya kepada desainer, tapi juga berhubungannya ke model-model. Iya, benar. Biasanya untuk membriefing seorang model itu kesulitannya apa? Kesulitannya aku memang benar nggak bisa bahasa Inggris, jadi sedikit agak-agak sedikit Kalau kayak gitu komunikasinya berarti pakai gimana? Komunikasinya aku melalui ini ada translator. Oke. Tapi sejauh ini kalau Mae kan berarti sudah mengenal model udah banyak banget kayak gitu. Ada nggak sih fashion show yang misalnya gimana ya modelnya tuh jadi kayak nggak usah gue tanyain, itu nggak ada hubungannya sama di sini. Oke, sekarang ke suka. Oke, kedua, tiga. Nah, ini sukanya jadi koreografer di fashion show itu apa? Aku suka apa ya? Aku hobi aja. Oke. Hobi aja, terus aku kepingin aku tuh ya bukan punya nama, tapi sedikit aku hobi. Oke. Berarti udah berapa lama? Aku sudah berapa lamanya gitu? Sejak aku di Jakarta. Berapa 2006. Tahun? Udah lama banget, 14 tahun. 12 tahun, kan? 2006? Ya, sampai sana 14 tahun 14 tahun, ya? 14 tahun. Oke, wow, selama itu dan selalu memang bergeraknya memang selalu berhubungan sama fashion show? Ya, sama dengan pijen-pijen terkait Putri Indonesia, Miss Indonesia, gitu, pijen-pijen lah gitu. Jadi aku sebagai mentornya, karena aku sebagai Dinda sebagai pengajarnya, jadi nggak bisa jalan, jadi bisa jalan terus. Oke, luar biasa ya. Itu tuh tugasnya koreografer di fashion show itu. Jadi yang tadinya baju terlihat udah bagus, tapi di depan koreografer bisa jadi jauh lebih bagus lagi. Kayak yang hari ini dilakukan sama Mae gitu, membuat baju-baju yang di sini jadi terlihat semakin indah, jadi semakin enak ya kalau orang mau beli gitu bawaannya. Kita dijual baju ya? Iya, itu dia. Karena itu kan tanggung jawabnya kan dari koreografer. Oke, makasih Mae kalau kayak gitu. Sama-sama. Pagelaran rutin Indonesia Modest Fashion Week memang telah memberikan dampak yang baik bagi industri fashion tanah air. Pagelaran ini membuat busana muslim asal Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Hal ini tentu saja juga berdampak positif bagi para produsen dalam negeri yang bisa memanfaatkan peluang. Selain itu, dari sisi tujuan dakwah juga dapat berjalan positif, karena semakin maraknya tren ini, maka semakin banyak wanita yang bersedia menutup aurat mereka. Hingga akhirnya salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dapat terlaksana. Jadi di balik fashion show yang bagus dan seru itu memang terdapat keriuhan di belakangnya. Tapi emang bagaimanapun juga ini demi memuaskan mata-mata penyuka fashion apapun dilakukan. Aduh gak kerasa ya udah 30 menit saya menemani pemirsa Muslimah Sakini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Muslimah Sakini karena kita bakalan ngebahas segala sesuatu yang menarik. Gak cuma tentang fashion tapi juga tentang apapun yang berhubungan dengan Islam. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.